Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sulfiano dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kami dari tim oposisi mengenai kasus perundungan yang terjadi pada anak. Tadi disampaikan bahwa terdapat beberapa permasalahan mengenai kenapa perundungan ini cenderung masih banyak terjadi di Indonesia. Tadi disinggung bahwa ada permasalahan terkait pendidikan karakter di Indonesia. Tadi disinggung bahwa kasus perundungan cenderung terjadi di dalam lingkungan sekolah. Padahal jika seandainya pendidikan karakter si anak ini terpenuhi, tidak memandang di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, mereka tidak akan melakukan kasus perundungan ketika mereka sudah tercukupi pendidikan karakternya mengenai kasus perundungan ini tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Maka dari itu, permasalahan yang saya tangkap adalah kurangnya pendidikan karakter yang diberikan di sekolah. Maka dari itu, alangkah baiknya langkah preventif yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah dengan memberikan edukasi tambahan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tambahan mengenai mata pelajaran mengenai pendidikan karakter, maupun di luar kelas yang tadi sudah dipaparkan bahwa dalam kasus narkoba, misalkan dalam kasus narkoba ini berhasil ditekan karena adanya seminar, karena adanya edukasi yang masif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Maka dari itu langkah ini bisa dicoba, langkah ini bisa dijadikan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kasus perundungan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kedua, terkait kenapa kasus perundungan ini cenderung terjadi di luar sekolah? Karena tadi disinggung juga bahwa minimnya pengawasan orang tua terkait lingkungan pergaulan dari anak-anaknya. Maka dari itu pihak sekolah juga harus memainkan peran penting sebagai lembaga pendidikan karakter untuk melakukan komunikasi, untuk melakukan edukasi juga terhadap orang tuanya bahwa pengawasan ini bukan hanya dilakukan di sekolah, namun dapat dilakukan juga dari lingkungan terkecil pergaulannya mereka sehari-hari. Maka dari itu, dari edukasi yang diberikan terhadap orang tua ini tidak lagi acuh terhadap adanya kasus perundungan yang terjadi, seperti menganggap enteng bahwa perundungan yang terjadi ini hanyalah bercanda, hanyalah guyon oleh teman sebaya. Maka dari itu, ketika orang tua cukup dapat edukasi terkait itu, langkah preventif ini dapat dilakukan dari lingkungan terkecil. Langkah preventif selanjutnya dapat dilakukan juga oleh lembaga penegak hukum. Tadi disinggung bahwa kepolisian cenderung acuh terhadap laporan-laporan mengenai kasus perundungan. Sementara ini adalah kesalahan gitu loh. Mungkin kita tidak harus mengedepankan terhadap penegakan hukum. Namun ketika sang anak dapat proses oleh lembaga aparat hukum, saya rasa secara mental, secara karakter mereka sendiri akan tersadar bahwa tindakan mereka itu salah, dan itu akan memberikan efek jera tersendiri terhadap pelaku perundungan, bahwa yang saya lakukan ini diproses oleh lembaga penegak hukum, tidak hanya diacukan, tidak hanya dibiarkan wah ini masih banyak kasus lain yang lembaga penegak hukum urus, sementara kasus perundungan ini dinilai hal yang receh, hal yang tidak harus diurus karena mungkin ada lembaga pendidikan atau mungkin lingkup mediasi sekelas orang tua dengan orang tua itu cukup. Padahal menurut saya salah satu langkah yang dapat memberikan efek jera ini adalah lembaga penegak hukum juga dapat melakukan perannya sebagai lembaga penegak hukum seharusnya yang menerima laporan dan memproses laporan. Dan sementara ketika edukasi sudah diberikan secara masif, pendidikan karakter sudah diberikan secara kuat di lingkungan sekolah, maka dari itu saya juga mendukung adanya penegakan hukum yang tegas agar terjadinya efek jera terhadap pelaku perundungan. Mungkin dalam 1 atau 2 kali ini masih diberikan mediasi, diberikan ruang untuk memperbaiki kesalahannya yang dilakukan. Namun saya rasa penegakan hukum ini penting juga dilakukan agar memberikan efek jera terhadap pelaku ini. Sementara kita juga sudah punya undang-undang yang mengatur soal perundungan, yaitu di pasal 80 ayat 1 junto, pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang di situ mengatur bahwa pelaku perundungan dapat dihukum penjara 3 tahun 6 bulan
Tadi mungkin tim pro mengatakan bahwa keunggulan dari tim pro ini adalah karena tidak adanya persepsi yang terbentuk terhadap anak ini sebagai anak yang nakal, bekas napi. Sementara saya rasa ini penting jika langkah-langkah preventif sudah dilakukan, sudah dibangun dengan baik. Saya rasa tanpa adanya sanksi yang jelas, tanpa ada penegakan hukum yang jelas, maka langkah-langkah preventif yang dilakukan ini hanyalah sia-sia. Maka dari itu, saya juga menganggap penting bahwa adanya penegakan hukum yang tegas ini dapat membantu, dapat menyelesaikan masalah perundungan yang terjadi terhadap anak di Indonesia pada saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.